Kalau gue mati, lo deh yang ngadepin semua. Oke. Yang di tahun ini, itu piring udah saya pecahin. Ini belinya udah ada di sini. Halo, ada di Bogor. Sama gua Kanjeng Anton. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Dan kali ini kita kedatangan Mbak Nuri. Ya, jadi ada sekarang aku sering lihat nih, Mbak Nuri lagi posting-posting apa sebenarnya kesibukannya apa sebenarnya sekarang? Kalau sekarang yang jalannya sih lagi bisnis properti ya Om, sama lagi jalani ini outbound. Om, gue dipanggil Om. Tapi gak bagus sih. Soalnya emang beda setahun ya. Properti IO, oke. Iya, Bagi betul. waktunya gimana nih Mbak Nuri? Sesibuk kan sibuk pasti nih. Ya lumayan sibuk sih. Cuman kalau IO itu kan memang udah ada juga ya, ada tim juga yang membantu. Jadi kalau misalnya saya lagi jalanin atau lagi survei kemana, itu Iya. ada tim yang Ada handle tim, juga. ada tim ya. Iya. Boleh nanti IO-nya di Boleh, sanding. boleh. Ya, LN organizer ya. Terus propertinya nih memang skopnya Bogor. Iya, di Bogor aja sih. Karena sekarang lagi ini juga lagi banyak kerjasama untuk jual resort, hotel, Hotel ya. villa, Villa. banyaknya. Tadi pas Itu. sebelum di sini di bawah, sebelum naik saya sempat dengar lagi teleponan Cipendawa gitu ya, Cipanas ya. Oh, Proyek iya. apa nih sebenarnya nih? Itu ada rekanan yang ngajak kerja sama Pak untuk mengelola lahan di sana di Lahan? Cipendawa. Iya, cukup luas. Udah ada bangunan villanya juga. Udah ada villa. Iya. Oke. Nah, di sana kita nanti ngajak kolaborasi nih untuk event, outbound, dan Berarti menerima open collapse ya? iya. Open collapse. Jadi di develop lagi ini beberapa villa-villa tadi mungkin gitu. Iya. Oke. Mungkin nanti di konsep lagi akan ada tempat wisata atau Wih, keren ya. Kapan kita bisa collab di sini? Segera ya. boleh. Rencana ada di Bogor bakalan jadi salah satu Manajemennya? tim manajemen juga nih. Boleh, bisa. Tapi kan ya nih balik lagi nih Bang Nuri. Dengan kesibukan tadi ya ada dua bidang yang sekarang berarti di jalan sebagai seorang pelaku usaha ya di Bogor segala macam. Kita nih belum dengar nih sebenarnya backgroundnya Mbak Nuri itu sampai kan nggak langsung dong, nggak langsung tiba-tiba memutuskan untuk sekarang menjadi ahli properti terus juga CEO gitu kan. Awal-awalnya tuh apa sih yang dijalanin? Dulu saya nggak bisa banget namanya Nggak bisa. jualan, nggak bisa. Pertama kali saya disuruh jualan sama ibu saya, mau dibuatin butik nih, udah dibuatin apa ya? Butik udah dibuatin, oke. Tokonya Udah toko. suruh belanja dulu ke Tanah Abang karena dulu belum ada marketplace kayak gitu ya. Jadi offline langsung Iya. datang ke Tanah Abang gitu, oke. Nah, karena memang tidak ada yang mengarahkan dan Sendiri nih, benar-benar sendiri. dan di Oke. keluarga tidak ada yang tahu bisnis juga, Bisnisnya, jualan ya. juga. Akhirnya saya ke Tanah Abang. Ya. Orang kan harusnya kalau buat jualan beli satu poli. Iya. Jadi Partai saya besar beli lah. satu. Jadi harga pasarannya Ini segitu. karena suka terus dipakai sendiri kan? Yang ujungnya ada yang Oh iya. ya terus juga kan Itu bisnis pertama butik berarti ya? iya itu pas masih umur berapa ya 17 tahunan mungkin 17 ya. jadi Saya 18 sekarang. oh, jadi memang belum ada pengalaman Iya, tapi sama memang keinginan kuat sebagai seorang pebisnis sudah dimulai dari belum usia. lah. Oh, karena ada cuman mama tuh pokoknya nih dibikinin butik Ya, gitu ya. biar ada kegiatan. Akhirnya sempet tuh udah mulai ada toko oren ya. Cuman memang belum marah, orang-orang belum masih awam ya. Masih ya, ini gimana cara jualan Ya. toko oren? Saya beli ini masker. Dulu belum kenal angka 3 mungkin ya, jadinya belum. Iklan terus. Saya beli masker biasa di skincare kayak gitu ya. Skincare, Toko oren oke. itu kayak lu pakai apa sih? Gue pakai masker ini. Kok bisa dikelopekin dulu ada yang fill up mask. Iya, nggak komedo apa segala macam. Iya, gue mau dong, gue mau. Iya. Jual. Di situ ngerasa 1 bulan saya dapat profit itu 1.300.000 di rumah aja dong. Sebagai satu prestasi waktu itu ya. Jadi saya mikir, ini modal bisa diputar Putar lagi lagi. kan, gitu karena lumayan kan untungnya dan karena waktu itu belum banyak yang tahu harga di marketplace, otomatis saya kan. Oh jadi berarti di marketplace, kemudian jualnya online, right? Iya, karena belum tahu jadi kan belum tahu dong harganya gimana. Iya. Nah kesana lagi saya buka usaha susu formula, popok bayi, ya dan keperluan. Baby kids lah ya, baby shop. Karena saya melihat peluang gitu. Iya. Di daerah saya
belum ada nih yang jual. Oke. Jauh gitu kan. Iya, Untuk ke minimarket aja pun ya, itu kita jauh, mesti naik angkot, naik motor. Nggak semarak sekarang. Iya, jadi ya udah saya memutuskan oke lah kita buka nih. Di rumah ada lagi juga toko. Saya sewa toko. Sewa toko di rumah. Pinggir jalan. Baby shop, ya. Nah, udah gitu lanjut frozen food itu masih masih online. PO, sistem PO. Iya. Order saya belanja jauh ya dari Cibadung ke Cioma sampai itu daging durian ya Om. Iya. Jatuh di pasir kuda tuh. Itu semua dipungut lagi ya sampai ya. Tapi karena memang mencintai akhirnya jadi senang sama. Karena senangnya juga karena banyak yang order super itu yang jadi semangat. Iya. Sampai yang tadinya nggak punya freezer bingung tadinya mau kredit kemana tapi akhirnya bisa punya freezer di bawah. Akhirnya dari situ tuh ya. Iya. Dari keuntungan itu diputar aja sama susu sama kopi. Jadi susu jalan, frozen food jalan. Iya. Waktu itu jalan. Okay. Akhirnya di situ ngerasa kayak bisnis seru menyenangkan. Saya jadi banyak teman, banyak kenalan dari reseller juga, dari rekan kayak sesama penjual frozen gitu ya. Berarti ada memang maksudnya selain dana sendiri, apakah memang ada dana lain gitu? Kalau dana lain enggak, tapi kadang ada teman gue titip ya di toko lo. Oh gitu. Atau misalnya ini lu jualan parfum gue, lu posting deh. Nanti kalau misalnya ada gitu. Jadi kita nggak perlu modal untuk beli barang. Iya. Pernah juga saya buat brand parfum sendiri. Ternyata setelah saya buat brand parfum itu, memang ternyata bisnis itu nggak bisa asal-asalan ya, teman-teman. Saya jualan di toko oren, itu lumayan laku. Tapi produk saya diblokir karena ada yang memakai brand yang sama namanya dengan brand saya dan dia sudah mendaftarkan di Haki. Nah, jadi ini catatannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pemilik brand ini juga harus aware terhadap regulasi-regulasi di toko oren maupun secara legalitas. Iya. Kan begitu ya? Ya, kan kebanyakan kita brand pakai ini, pakai aja yang penting ada logonya jadi gitu. Iya, tapi ternyata kalau udah ada yang daftarin ke Haki, udah kita kalah. Jadi blokir. Iya sih, pernah ada kasus juga. Saya pernah ngalamin, saya pegang satu klien dan kita sudah jualan lumayan banyak ya waktu itu. Wah, itu ternyata dia komplain ke kami kan, komplain ke kita. Saya setelah kita analisa, kita pelajari, ternyata kasusnya adalah sama kayak Mbak Nuri tadi. Ada brand besar yang punya uang terus mengurus administrasinya secara baik dan benar gitu. Itu baru saya baru jalan setahun parfum saya. Iya. Dia baru saya lihat ini baru dia. Iya betul. Ya di situ saya udah agak gini. Jadi saya ganti nama brand saya. Ganti brand. Ya, tapi juga memang kesalahan saya itu menurunkan pasti. Yang tadinya saya EDP jadi EDP yang di bawah. Supaya harganya ya. Tapi kan memang ternyata karena di sini ada ini loh, ada ahli parfum. Iya. Kalau EDP itu memang nggak setahan lama. Nah, benar nggak? Udah pencar. Ini yang membuat si toko ini beda sama toko yang sebelumnya. Dengan ganti brand aja, jadi mereka tuh harus semua lagi apa nih? Itu memang beratnya branding. Saya juga harus memulai lagi personal branding lagi. Ini loh produk ya. Itu berat ya, proses kan? Betul. Proses lagi akhirnya ya udah parfum stok gitu kan. Bisnis juga sempat saya maklon juga. Sempat serum udah berbagai. Jadi memang harus banyak kan kadang gini ya, ada yang bilang orang ini baru berapa kali, baru 2 kali 3 kali usaha udah nyerah gitu kan. Padahal kalau Mbak Nuri aja udah tadi udah saya itu udah berapa gitu dan tidak pernah menyerah. Iya. Tidak pernah menyerah. Jadi kita udah kemudian parfum udah sampai pernah ngalamin produknya tokonya nggak dihapus, produknya diblokir ya. Kalau nggak salah toko orang yang parfum. Udah saya hapusin lagi. Bikin lagi parfum setelah itu. Udah enggak, udah akhirnya udah nyari bentuk baru sekarang properti yang tadi itu ya. Ya, itu pun properti saya udah sengaja dan emang gak ada basic di properti. Itu lucunya karena memang saya banyak channel. Jadi kalau setiap yang saya posting pasti banyak yang tanya. Waktu tadi itu karena Mbak Nurinya. Iya. Kalau saya posting lain cerita. Iya. Waktu itu pernah jualin TV kalau kamu tuh posting ada yang nyangkut kan gitu, jadi mereka tuh kayak tolong dong posting, saya mau jual rumah, gitu saya posting, banyak yang tanya-tanya kan, jadi di situ kayak terus jadi ada yang nanya lagi,
ada rumah ini nggak yang mau dijual sekian, jadi kan Ya, saya dia nyari listing info. begitu Ya akhirnya. betul, jadi dia ke sini karena memang di properti emang nggak langsung ya, nggak Oh iya, langsung jualan, tapi betul. sekalinya kalau Tapi itu ada kan nggak proses yang memang dibentuk dulu kalau properti mungkin ya. iya, Setelah gue, wah asik. iya, Angkanya nggak main-main gitu. ya lumayan. Iya, iya, iya. Sempat vakum juga karena memang ada masalah ya, masalah internal gitu. Nah ini yang perlu kita angkat. Yang Nggak keberatan kalau diangkat masalah kita internal. Iya, iya, iya. tapi Oke. Ya gimana tuh cerita dong kita internalnya kenapa sampai? lebih ke ini ya, masalah keluarga, divorce juga ya Oke. sama Oke. suami waktu Iya, itu. iya, iya. Pokoknya keadaan bener-bener lagi drop, Iya. bener-bener lagi di bawah, income nggak ada. Itu keadaannya pas saya lagi di kontrak nih ceritanya. Putra putri berapa? Putri 2, Putri 2, putra 1. 3 berarti Ya, semua total. 3. Usianya berapa aja? Kalau yang sekarang sih 8 tahun yang pertama, 6 tahun, 6, 3 tahun. 3 tahun, kedekatan. Dan itu pergi aja gitu Mbak Nuri, wah ini sama anak-anak. Iya, dan akhirnya minta tolong sama tetangga di sana karena kan kita jauh dari saudara ya di kontrakan itu. Tolong ada siapa yang bisa jagain dua anak gitu. Saya juga kan maksudnya memang saya saat itu belum punya uang, tapi saya kan lagi usaha nih. Ya kalau nggak ada yang jagain anak-anak gimana? Ya saya berusaha aja. Jadi tetap maksudnya gini ya, waktu itu buat tetap maksudnya ikhtiar untuk Iya, usaha lah ya apa jalan gitu. kaki, ya 1 kilo pulang. Jadi anak-anak dititip sama tetangga. Iya, ada. Nah, ini Ya, fighting spirit ya. Makanya di saat kontrak itu sempet hampir mau bundir Nah, ini gila nih. karena udah putus Bundir. asa. Jadi gini. Itu posisi Mbak Nuri lagi sama anak-anak, Ya, terus sempat kepikiran gitu Iya. karena kondisi lagi itu hari pertama puasa. Di situ saya nggak punya uang 1.000 pun nggak punya. Sampai akhirnya benar-benar survive di kontrakan itu. Karena sebenarnya mantan suami itu kan ya ninggalin saya dengan beberapa apa ya, problem ya, terutama satu ninggalin warisan tang. tanah dan warisan. Ya, Jadi Ya, jadi- tagihan-tagihan mantan suami juga ditunjukkan ke Mbak. ya intinya ya istilahnya ada tagihan bersama pun jadi saya Oh tagihan bersama. sendiri. Iya, iya. Ada lagi ya pokoknya semua saya ngadepin, saya dimarah-marahin, saya Oke. dimaki-maki. Itu masih dalam kondisi Ramadan lah. Iya. Bulan Ramadan. Sampai lebaran akhirnya kan saya masuk rumah sakit, saya operasi di situ. Waduh, bener. Nah itu dia, udah pergi lagi nih ceritanya. Jadi sempat pulang mantan suami ini. Iya, saya Oke. masih nerima lah di situ. Oke, di rumah ibu ya. Ya, setelah saya operasi 2 hari kebayang dong Om, boro-boro jalan kamar mandi aja masih pegang batuk aja sakit. Dia udah pergi lagi. Gak mikirin nih anak makannya, ya intinya Anak-anak seperti sih. itu lah ya Oke. singkatnya. Akhirnya seminggu harusnya kan ini ya apa cabut jahitan. Siang saya cabut jahitan, sorenya saya interview. Bawa motor. Itu operasi besar loh. Jadi saya mikir kayak kesempatan nih, siapa tahu memang saya bisa langsung kerja. Iya. Karena memang Ya udah nggak pokoknya tahu udah segala lagi, usaha. makanya. Wah itu ibu saya ditelepon. Ya ampun, itu kan operasi besar, bukan Iya, operasi iya. kecil. Iya. Bisa masih nanti aja ya, karena ya tetap aja kan. Tetap ya. Nah di situ saya mulai kerja di salah satu IO ya. Oh mulai ini titik balik ke IO. Iya, akhirnya saya mulai tahu nih, ini ternyata seru juga ya, gitu, rafting, paintball, Iya, off-road, iya. gitu kan. Akhirnya saya mulai coba nih, gitu, coba berdiri sendiri deh. Wah ini nggak kebayang. Malam hari siang hari pada saat memutuskan untuk saya kayak udah mau bunuh diri aja deh. Siang sih, Siang siang. dalam kondisi anak-anak tidur mungkin apa gitu. Enggak, anak-anak ada. Jadi berpikirnya kayak, Kosong aja gitu. iya, karena pikir siang-siang Nggak ada jalan. ini dimarahin, terus gua harus punya ke siapa, saudara, ibaratnya kayak tua maaf ya, gitu. Ibu aja mungkin pusing ya. Oh lu masalah nggak selesai gimana gitu ya. Iya. Akhirnya di situ sempat berpikir kayak, lah gue udahan aja gitu kan. Mungkin dengan apa ya, dengan gue nggak ada, dia bisa bertanggung jawab gitu loh. Iya. Saya- Jadi ada ya sama kepikiran paniknya seperti itu. Kasarnya kayak saya mikir, kalau gue mati, lo deh yang ngadepin semua.
lo pikirin nih kondisi yang anak, dihadapi saat iya, itu. lo pikirin nih anak-anak 3 makannya harus selalu ada apanya gitu. Oh kayak gitu ya. Udah Iya. di situ saya berpikir ya gue nggak usah ngapain itu suami gitu kan. Iya, Kalau iya. ada kayak gitu akhirnya ya udah saya minta udah. Iya. Udah tetap ya jualan, tetap dijalanin, Tapi tadi kerja. saya jadi balik tuh kembali topik awal. Saya udah nemuin 1-2 berapa orang ya. Saya agak lupa. Cuma wanita atau perempuan yang sempat saya tahu ini mau dalam tahap bundir ya. Maksudnya dalam proses bundir itu kalau yang sebelumnya yang saya pernah temen cerita sih, temen sahabat juga, sahabat saya cerita itu dia udah sampai masuk kamar mandi, tutup semua, dia udah minum karbol. Kalau saya kamper, Makan. ya benar makan. Udah sampai makan kamper. Bahkan udah 2 kali om saya berdiri itu di awal tahun ini. Sebelumnya udah. Sebelumnya itu Oke. yang di tahun ini itu piring udah saya pecahin. Ini belinya udah ada di sini. Jadi udah benar-benar tahap kacau Iya. saya benar-benar hopeless, udah benar-benar gue nggak tahu. Terus istighfar setelah itu istighfar. Lihat anak sih. Iya itu dia. Memang ya ada ininya dibanding 2024 mungkin masalahnya di 2025 belum selesai. Iya. Tapi setidaknya ada yang terselesaikan. Jadi saya berpikirnya seperti ini. Oh iya, Allah pasti selesaiin itu masalah ini. Pasti Allah kasih jalan keluar. Kemarin juga Allah selesaiin. Iya. Karena nggak pernah menguji kekuatan hambanya kan di luar dari batas kemampuan. Jadi kayak oh iya kemarin juga diselesain kok. Pasti yang ini juga diselesain. Ya udah di situ akhirnya mungkin berpikir udah tetap sabar, tetap berusaha sama bersyukur. Saya yakin juga pasti ada yang lebih berat dari saya. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak ada kepikiran itu bundir lagi ya, karena udah semangatnya beda. Kita banyak ada beberapa proyek-proyek yang karena sekarang lebih berpikirnya kayak gimana caranya buat terlepas dari semua masalah itu. Memang hasilnya nggak langsung ya, mungkin ada prosesnya itu, tapi yakin kita pasti ada lah jalannya. Iya. Yakin, karena kan maksudnya saya juga bukan wanita yang berdiam diri karena tahu nasib aja. Tapi keren sih Manur ini, maksudnya sosok yang kalau saya ingat sih bukan wanita yang menyamanya ya, maksudnya wanita yang fighting sih. Memang dari dulu pertama saya kenal gitu. Makanya para cowok jangan pernah merendahkan single mom ya. Nah tadi kenapa sih susah jadi janda nih, susah? Iya maksudnya nggak gampang lah gitu. Nggak gampang jadi janda. Ya, kadang ada yang ya maaf ya emang kata-kata janda tuh emang bener. Prosesnya negatif ya. Apalagi masih muda ya. Iya. Kayak Manur ini. Gitu. Kita tuh nggak mudah, benar-benar nggak mudah banget menjalani hari-hari. Gak punya anak, saya anak 3 kan ya. Iya. Oke. Cap itu berarti sulit ya. Kan banyak orang ada yang bangga-banggaan tuh, wah janda sekarang gitu. Jangan nggak semudah itu. Jangan gitu. Ada yang bilang nikmatin aja dulu masa janda. Oke, nikmatin. Apa yang harus dinikmatin berat ya. Berat banget gitu. Dinikmatin apa ya? Mungkin yang janda satu tuh mungkin yang mereka punya pilihan sendiri untuk apa ya? Oh gue kerjanya, yang mungkin dapat kerjaan enak. Udah mapan lah gitu ya secara penghasilan ya. Gimana? Ya buat saya gitu yang emang basicnya di sini yang cari uang masih susah. Itu berat. Oke. Tapi semangat nggak pernah padam. Karena dari dulu memang tidak selalu mengadakan uang. Iya. Apa sendiri gitu. Gila. Jadi buat inspirasi buat teman-teman yang ada di Bogor semuanya, nggak mesti perempuan juga ya, nggak mesti pengusaha juga, tapi mungkin siapapun yang pernah dalam titik terendah atau dalam posisi depresi itu sebenarnya ada jalan keluar gitu ya Bang. Ada solusi ya untuk ya kembali lagi semangat lagi untuk fighting spirit gitu kira-kira. Iya. Nah terus ini jadi kan udah oke ya kita bahas semuanya ke depannya gitu. Sekarang apa sih sekarang Mbak lagi project yang sudah dijalanin tadi, ada plan-plan apa nih buat ke depan? Ini ya yang tadi lagi dibahas yang tadi itu memang ada kerjasama untuk mengelola lahan di Cipanas ya, Cipendawa. Oke. Itu bolehlah gitu kolaborasi untuk event atau jadi tempat wisata. Ini ada di Bogor termasuk menjadi salah satu bagian dari manajemennya.
Atau Boleh. supporting sistemnya. Dan jadi buat teman-teman juga yang di luar sana yang punya bisnis atau usaha yang ingin dieksplor, yang ingin dikembangkan ya, itu bisa kontak ada di Bogor. Ada di Bogor. Untuk lebih diangkat semua brandingnya, mungkin bisa kontak kami untuk podcast ya, kita schedulekan untuk podcast. Oke, terima kasih ya Mbak Nuri untuk kehadirannya. Iya, sama-sama. Sukses selalu.